Diskusi ini perlu kami komentari karena banyak pesan rohani di dalamnya serta ilmu pengetahuan dasar Islam tentang iblis, syaitan, jin, dan manusia. Tidak sedikit umat Islam yang belum mengetahui perbedaan makhluk Allah. Terlebih lagi saudara kita, umat Kristen jadi wajar sampai ngotot di dalam diskusi ini karena ketidaktahuannya mereka. Kabur cemana? Nggak mungkin kayaknya harus diragukan keislamannya, Bang. Kalau orang bener Islam nggak mungkin mengganggu jalannya diskusi komal Islam. Betul. Ya. Betul, benar, Ya. betul. Kalau kalian itu mau tahu, kamu bilang semua agama itu baik, ya itu salah. Karena di Bible terang-terangan banyak data di mana menyuruh pembunbunan, banyak data omongan mesum. Nah, pertanyaan saya, kenapa setan masuk Islam dulu? Tahu ya, Yesus memberi kuasa kepada umatnya untuk mengusir setan dalam Markus 3:15. Dan pertanyaan kita ini gini, kenapa setan masuk Islam dulu? Dan kenapa orang Muslim mau seagama dengan setan? Assalamualaikum, ingat saya bukan ustazah, ilmu agama saya sangat minim, bahkan lebih minim daripada kalian yang menyimak. Semua komentar kalian saya baca dan tidak bisa memberi tanda love karena khawatir tidak adil pembagiannya. Bagi kalian yang sudah berkomentar dan subscribe, tandanya sudah berteman dengan saya. Ya, Assalamualaikum. Oh, Muslim ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Maaf. Ada yang ingin disampaikan, Bang Da? Iya ada. Saya nanya. Silakan. Maaf ya kalau saya. Kenapa agama itu dibeda-bedakan? Loh, Anda ini Islam, kenapa agama-agama ini dibedakan? Anda bertanya gitu. Iya betul. Saya nanya dulu. Kenapa agama ini dibeda-bedakan? Memang beda dari sononya, kenapa rupanya? Kenapa jadi apa untungnya dari buka begini gitu? Biar saya tebak agar kalian langsung mengerti maksud dari pemuda muslim ini setelah dia berkata, apa untungnya buka komal dengan maksud membicarakan atau mengomentari agama orang lain, seperti itulah tujuan dari perkataannya. Gimana Bang? Sebelum Islam ini berdiri, apa dulu agama yang berdiri? Waalaikumsalam. Naik sama lagi Farid. kamu. Cemana Bang? Islam sejak ada, sejak dahulu kala sudah ada Bang. Islam sudah ada sejak dahulu kala. Agama apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Boleh saya sama dia sedikit? Oh iya, Silakan Bang. Ya. Abang yang membedakan agama menjadi banyak itu siapa? Tuhan atau manusia yang membedakan? Oh, manusianya Bang. Yang sebenarnya manusianya yang ribet sebenarnya tentang agama ini. Sebenarnya agama itu ajarannya itu semua baik. Manusianya aja sebenarnya yang bikin ribet. Loh, tadi abang bertanya kenapa agama beda-beda. Terus abang bilang semua agama mengajarkan kebaikan. Abang akui kenapa? berarti perbedaannya itu. Berarti abang akui dengan perbedaan agama itu. Saya nggak mengakui agama itu dibedakan. Manusianya membedakan agama. Apa untungnya agama ini dibedakan dari mereka ini gitu. Berarti agama itu kalau semua berbeda itu atau baik. tidak? Kenapa? Sejak awal agama itu berbeda atau tidak? Sejak awal. Saya nanya dulu, makanya saya nanya Kan dulu. pertama abang nanya kenapa agama ini berbeda-beda. Sementara abang akui bahwa agama itu memang berbeda. Saya nggak ada agama itu. Gimana? Kenapa agama Apa itu itu? dibeda-bedakan dari kalian? Itu yang saya tanya. Baik, agama itu dibeda-bedakan. Saya tanya, yang membeda-bedakan agama itu siapa? Ini contohnya, silakan kalau yang Kristen ini segala macam itu kan sebenarnya nggak bagus. Semuanya agama itu ngajarin baik. Ini apa poinnya bang? Yang abang mau poinkan ini apa? Engkau nih Islam. Pengajarannya, bukan pengajarannya yang berbeda, atau agama itu beda? Yang mana yang abang poinkan dari situ? Izin bentar Bang Da Abu Adit. Dia mengatakan Islam. Jadi semua agama itu baik menurut penganutnya. Nah, pertanyaan saya Bang, agama di luar Islam itu benar atau tidak? Coba menurut Bang Auner.
Duh, kok kabur cemana? Nggak mungkin kayaknya harus diragukan keislamannya bang. Kalau orang bener Islam nggak mungkin mengganggu jalannya diskusi Komal Islam Betul. ya. Betul benar Ya. betul. Kalau kalian itu mau tahu, kamu bilang semua agama itu baik, ya itu salah. Karena di Bible terang-terangan banyak data di mana menyuruh pembunbunan, banyak data omongan mesum. Gitu loh. Ya silakan lanjut yang lainnya. Naik lagi Aumal. Jelas ini diperjelas dulu pertanyaannya. Betul. Jangan-jangan dia ini liberal. Justru nggak kenapa? jelas pertanyaannya bang itu. Kalau abu-abu jangan dinaikkan bang, itu merusak. Ya, kalau abu-abu jangan dinaikkan bang, Betul, Pak. itu merusak jalannya Nggak diskusi apa-apa. bang. Suruh aja naik, siapa tahu dia berubah setelah naik Komal ini gitu kan. Kalau sudah memang dia naik. bengkok, kalau memang dia bengkok, siapa tahu di Komal ini dia lurus. Kabur. Hati-hati loh, banyak ya oten yang nyamar untuk merusak jalannya diskusi, menghambat. Karena mereka nggak ingin komal-komal Islam itu rame. Jadi jangan sembarangan kalau main percaya ngaku Islam tapi menghujat saudara sendiri atau menyalahkan saudara sendiri. Itu seolah-olah menyalahkan kita loh tadi itu. Pertanyaan yang konyol. Tadi Bunda saya dengar tadi si Aurumal ini ada pertanyaan yang sangat-sangat aneh dan ini apa keuntungannya katanya. Nah, konyol itu bang. Beginian. Konyol kali. Kalau itu, Islam aneh. nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin Betul, Islam betul. itu sih. Islam sejati nggak mungkin dia bertanya. Ibarat kata begini, hei Islam ya, kalau kalian memang Islam, tolonglah kami ini apologet Islam itu nggak sembarangan, pakai ilmu, by data, by logika. Kami ini ibarat kata berperang nih melawan musuh, walaupun kita nggak menganggap mereka musuh. Tapi ini membela kebenaran loh kita. Ibaratnya memegang pedang loh kita. Masa kalian ujuk-ujuk naik ngaku Islam tapi menghancurkan dengan sepele tanyanya. Bagaimana cara memegang pedang? Kan konyol itu. Paham nggak? Merdeka. Harusnya kalau kalian sebagai Islam nggak paham ya, jangan caranya memalukan menunjukkan kebodohan kalian. Kalian ini bukan oten. Kalau oten datanya ada di Bible-nya bahwa mereka itu bodoh karena Kristus. Kalau kita ini ya Islam dan mualaf itu harus berakal dulu ya. Gitu loh, cerdas dan gini, Bunda, waras. kalau saya lihat dia tadi naik bukan untuk menunjukkan kebodohan dia mau menunjukkan kita yang bodoh, kebodohan kita yang mau ditunjuk. Iya, tapi kebalikannya justru sendiri kelihatan dia yang bodoh. Memang niat Kenapa saya bilang itu. begitu? Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau berbicara tentang Islam itu berarti berbicara orang yang memberikan ruang kepada orang lain untuk menjelaskan apa yang ada pada pemikirannya, sehingga kalau bengkok kita luruskan. Tapi dia yang dengan dia tadi dia menunjukkan kebodohan kita. Kita mesti sadar juga kita bukan malaikat, Ya, kita bukan benar. nabi yang kebenaran itu mutlak ada di tangan kita walaupun kita muslim. Iya. Maksud saya Kalian begini, Islam. biarkan dia naik dengan harapan kita kan berusaha menjadi asbab bagi orang lain supaya dia bisa mendengarkan kebenaran, mendapatkan kebenaran, begitu. Kalau Iya. dia baru bertanya begitu, terus kita biarkan dia bertanya. Enggak, Bang. Kita ini kan kita kan di sini dewasa semua. Kita bisa tahu mana kalimat muslim, mana kalimat non Tadi muslim. itu Bang, yang turunin itu bukan kami Bang sayang. Iya, paham, Dia paham, itu paham, loncat paham. sendiri. Oke. Betul, Tadi betul, itu kami tidak enggak gitu. Pertama pelan-pelan kami, tapi dia terus bertele-tele loh Bang dari tadi itu. Iya. Menunjukkan bahwa dia abu-abu. Yang memalukan Bang, memalukan untuk Islam Iya. sendiri Bang. Ini komal Kalifi, untuk Kalifi. oten diskusi. Gitu Jangan loh. dipertebal, Bang. Jangan dipertebal gitu, Iya. Bang Gifarid. Iya, maksud saya kita ini kan berharap bisa menjadi asbab ya, bisa menjadi sebab Iya. seseorang itu Allah berikan dia hidayah. Nah itu kan pahalanya besar. Ketika kita menjadi sebab orang lain yang bengkok tadi jadi lurus, maka kita di sini yang menjadi sebab itu, dan itu masya Allah pahala yang kita dapat. Iya. Begini, izin masuk sedikit. Jadi untuk Bang Aurumal dia masih di bawah tuh. Begini Bang ya, tadi Abang nanya keuntungannya apa? Ya, masih di bawah dia. Bang Aurumal, keuntungannya sangat banyak sekali. Keuntungannya ya kan, satu,
ya kan, dan kefadolan lah ya, keutamaan, keuntungan. Kita membela agama Allah. Kalau Bang Aurmal itu Islam, belalah agama Islam tuh, ya kan. Nah, kalau Bang Aurmal ini baru di Komal ini kan mungkin aneh nih, dibilang aneh ada apa nih? Nah, saya sekarang informasikan. Karena gencar Bang Aurmal juga bisa berpatroli, bisa keliling, atau mungkin banyak yang belum tahu komal-komal Bang Aurmal ini belum tahu nih komal-komal kekristenan yang menghujat Al-Quran, menghujat Nabi Allah, baginda Rasulullah, Fitnah menghujat Yesus jadi Allah Tuhan. sendiri, ya, menghujat. Nah, gitu loh. Nah, ini harus diketahui juga oleh Bang Aurmal itu mereka sangat brutal. Kalau kita diamkan, itu tidak benar. Kita harus melawan, kita harus membentengi Bang Aurmal ya. Nah, kalau kita diamkan saja berarti secara ini benarlah apa yang mereka katakan. Kita harus lawan. Kalau yang dikatakan itu kebatilan, karena itu penghujatan ya Bang Aurmal ya. Nah, jadi silahkan ya, saya informasikan ya, kalau memang betul-betul Islam, cari lagi komal-komal kekristenan dengan tema-tema yang mengerikan. Saya baca tema-tema komal-komal kekristenan itu aja langsung mendidih kepala saya. Tema-tema mereka itu menghujat gitu loh. Bahkan mungkin sampai ke bawah tidur saya, ke bawah ngigo saya gitu loh. Nah, seperti itu Bang Aurmal ya. Mungkin kalau masih baru di komal-komal lintas agama seperti ini, ya kan? Nah, itu saya kasih tahu seperti itu. Itu saja apa dari saya. Apa silakan Oke. rekan-rekan. Baik. Bang 007, setan itu apa Bang? Ya, silakan. Sosok atau sifat Bang? Gimana? Setan itu dia sosok atau dia sifat? Sosok. Sosok ya? Soalnya dalam umat mengatakan kalau setan juga kencing di telinga orang Muslim. Di dalam hadis Muslim itu ada tuh, setan juga kencing di telinga orang Muslim. Setan juga tidur di hidung orang Muslim. Artinya itu bukan sifat, tapi itu sosok itu. Sosok. Kalau ini kan bicara keislaman ya. Di dalam Ya, Islam silakan. itu ada satu dalil yang dimana tujuan penciptaan itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada Allah. Dan di antara bangsa jin itu ya, ada yang disebut mereka yang kafir, ada yang muslim. Nah, setan ini adalah turunan daripada jin. Ada dalilnya. Oke ya. Ada Tanggapi dalilnya. boleh? Oke. Ya, itu tujuan penciptaan Allah, bukan kami yang inginkan sama dengan jin. Karena jin dan manusia diciptakan Allah untuk supaya bisa menyembah Allah. Oke, tanggapi ya. Iya, aku tanggapi. Jadi gini, karena Kristen, karena begini, karena Yahweh Elohim itu melemparkan iblis setan dalam neraka. Karena dia melawan Yahweh yang Maha Pencipta dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, nah pertanyaan saya, kenapa setan masuk Islam itu loh? Tahu ya, Yesus memberi kuasa kepada umatnya untuk mengusir setan dalam Markus 3:15. Dan pertanyaan kita ini gini, kenapa setan masuk Islam dulu? Dan kenapa orang Muslim mau seagama dengan setan? Padahal kalau jadi lawan orang Kristen itu pengikut itu adalah setan, bukan manusia. Dan kenapa setannya masuk Islam dulu yang pertanyaan kita? Silakan. Ya, itu saya sudah baca sebenarnya, sudah terjawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Manusia ada yang ingkar, ada yang iman. Jin ada yang ingkar, ada yang iman. Manusia ada manusia masuk Islam. Betul tidak? Sini Bang. Disebut mu'allaf. Betul. Oke. Tanggapi ya. Oke. Nah, jin juga demikian. Oke, tanggapi Bang ya. Jadi Yesus memberi kuasa kepada umatnya untuk mengusir setan. Loh, abang Kenapa? bertanya Karena Islam, tapi abang pakai barometer Kristen. Bagaimana itu, Loh, Bang? bukan Abang saya bertanya. Kristen, saya begini loh. Iya. Jadi- Kalau abang bertanya, Bang, tentang Islam, pakai barometernya Islam, bukan pakai barometernya Kristen. Ya begini. Paham nggak? Artinya begini loh, artinya
kan dikatakan bahwa lawan orang pengikut Yesus adalah setan, iblis, setan. Lah kalau setan udah masuk Islam, ya sudah, kalau berarti selesai dia gitu loh. Artinya dalam beragama sudah jelas. Jadi lawan pengikut Yesus adalah setan, dan ternyata setan masuk Islam gitu loh. Karena apa? Karena Yahweh yang Maha Pencipta menciptakan neraka untuk menghukum setan. Dan ternyata setannya masuk Islam, dan setan Mbak Allah itu udah dia. Jadi setan di situ itu sifat gitu, Pak. Jadi maksud Bapak Kristen ini, dirinya mencoba mengkombinasikan apa yang sering juga dilakukan Islam terhadap Kristen. Bahwa Yahweh Tuhan umat Kristen telah menghukum setan. Oleh karena hukuman itulah membuat setan jadi menyimpang dan masuk Islam. Dampak dari hukuman Yahweh. Begitulah yang dia maksudkan. Kami di sini mencoba berbicara adil, jujur, dan tanpa menyakiti perasaan agama manapun, sesuai apa yang mereka maksudkan untuk kami perjelas. Oh, enggak ada, bukan. Setan itu adalah sosok itu. Karena apa? Karena Anda, mau mengatakan. tapi sebentar, Anda kan bertanya tentang hadis itu. Bentar. Jadi menurut Muhammad juga, setan juga kencing di telinganya orang Muslim. Dan setan juga. Jangan lari-lari. Artinya tuh sosok semua itu. Oke. Sosok. Jadi jangan baik aja. Begitu Bang Bakir, tepuk tangan ini pertanyaan receh bagi saya. Jadi setan itu sosok. Sebentar. Lawan orang Kristen adalah setan. Iya. Kau disclaimer, kau bertanya, kau yang ini gimana botol? Ada nggak setan yang masuk Islam, John? Ada. Dijelaskan di dalam surah Al-Qur'an. Iya, sabar. Ada nggak? Setan itu sifat. Setan itu sifat di dalam Islam. Ya, setan itu sifat. Benar sekali, syaitan itu adalah sifat dan wujudnya adalah manusia dan jin. Sebagaimana Al-Quran berfirman dalam surah An-Naas, perilaku syaitan yang membisikkan keburukan dan kejahatan ke dalam hati manusia, yaitu jin dan manusia yang sudah diperdaya oleh iblis. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Raja manusia, sembahan manusia. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dari golongan jin dan manusia. Jadi syaitan itu bukan genderuwo, jelangkung, dan kuntilanak. Tapi syaitan itu adalah sebuah sifat yang wujudnya adalah jin dan manusia. Ya. Ada nggak dijelaskan di dalam Al-Quran ketika Rasulullah membacakan ayat suci Al-Quran, ada segerombolan jin kafir mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dia memeluk Islam. Keren nggak Islam? Keren dong. Tepuk tangan, Hos. Tepuk tangan. Bagus. Ya. Setan, ya sebentar Bang. Aku closing. Okay. Setan itu sifatnya baik atau jahat? Aduh. Jahat. Ketika diperdengarkan Al-Quran, dia menjadi bertaubat kepada Allah. Aku tanggapi boleh? Ya sebentar. Setan itu jahat atau tidak? Jahat. Dia tuh jahat, sumber kejahatannya. Sepakat. Iya, sumber kejahatannya. Sumber kejahatannya. Berarti setan itu jahat, menggoda manusia, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ketika Rasulullah membacakan ayat suci Al-Quran, dia memeluk Islam. Berarti artinya dia mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Makanya dia memeluk Islam. Pertanyaannya, Al-Quran hebat atau tidak? Bisa merubah sifat yang jahat menjadi baik. Justru itu penelitian Bang ini Bang. Jadi malah ternyata Quran itu sosok untuk setan. Padahal di Alkitab
Yahweh yang Maha Pencipta melemparkan setan dalam neraka. Iya. Kenapa? Iya. Karena setan melawan Yahweh yang Maha Pencipta. Lihat ternyata setannya tertarik pada Quran. Iya. Lanjut, Bang Jan. Kau memberikan di Yahweh kan, betul, oke. Bentar Bang, aku selesai dikit ya. Aku dikit aja. Dari Yahweh yang Maha Pencipta. Udah diam, udah paham, udah nggak usah banyak kali bacot, udah diam. Loh, gimana sih? Tadi kan diam dulu, mau dijelaskan dulu. Setan Jadi, itu sifatnya maksudnya- jahat atau baik? Loh, itu sosok kok. Iya, baik atau jahat? Perbuatan itu baik atau jahat? Jahat tentunya. Ketika dia memeluk Islam, Tetap berarti jahat. berubah dong. Loh, Tetap tidak bisa. jahat. Di mana setan itu? Loh, Tetap jahat. Mana ada setan baik? Tunjukkan dia setan sudah baik. berubah mendengarkan lantunan. Coba kau buka surah Al-Jin ayat ke-7 atau 5 dari 5 ke 7. Justru itu mengerikan. Coba kau buka. Mengerikan. Yang dilemparkan oleh Yahweh malah menyembah Allah dan percaya Quran. Artinya Qurannya Ini kau mengerikan. campur adukkan. Oke. Itu mengerikan Qurannya berarti. Oke. Qurannya Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau kau Qurannya tolak cocok penjelasan untuk setan berarti. Oke. Kalau kau tolak penjelasan kami nggak masalah. Oke, Bang, coba tunjukkan satu ayat. Ketika dibacakan Bible ada setan masuk Kristen. Oke, aku jawab ya. Yesus memberi kuasa mengusir setan. Yesus memberi kuasa mengusir setan. Dalam Markus 3:15. Lah ternyata termasuk Islam dan mau mendengarkan Quran. Ya, itu malah mengerikan, Bang. Itu mengerikan. Kenapa? Karena di Kristen itu, di Alkitab itu Yahweh dan Yesus melemparkan dalam neraka setan itu dan memberi kuasa izin kepada tanya dulu umatnya sebelum untuk mengusir setan. dijawab lebih jauh, Ternyata setan Bang. malah Di masuk dalam Islam dan di Quran dalam malah senang literasi mendengarkan Islam, Quran. Jadi Bang itu malah mengerikan, 007. Bang, dengar Silakan. nggak, Bang? Dengar. Coba kasih tunjuk literasi Islam yang mengatakan setan itu sosok, Bang. Baca itu apa namanya, setan Muhammad mengatakan setan kencing di telinganya orang Muslim. 1, 2, setan tidur di hidungnya orang Muslim. Itu tidak menunjukkan Itu setan itu sosok, bukan Bang. sosok. Sebentar. Tidak menunjukkan sosok. Kalau sifat tidak bisa kencing, Bang. Udah diam. Diam. Itu kan hadis itu. Nih, saya ketika bacakan kencing, Bang. dalilnya di surah Al-An'am 112. Gini, Bang. Jadi sifat tidak bisa syaitan itu kencing. adalah sifat yang melekat kepada jin dan manusia. Wa kadzalika sifat ja'alna tidak bisa likulli kencing, Bang. nabiyyin aduwan syayatin insi wal jin. Dan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Bang. Sifat tidak bisa kencing, Bang. Sifat bisa kencing. melekat nggak? Loh, Sifat jangan- bisa melekat pada sesuatu nggak? Sifat itu dimelekat sesuatu nggak? Bang, kalau menurut kejelekannya betul. Menurut kejelekan, tapi kalau dia sosok, Bang. Bang, Karena apa? abang Sosok tidak bisa kencing, Bang. abang ini masih punya sifat penjajah ya, Bang ya, memaksa ya. Bukan. Jadi sifat itu, Bang. di dalam Islam, abang kan nanya hadis itu di Kristen Bang. apa di Islam, Bang? Hadis Anda Nabi ngomong itu dulu. di Islam apa di Kristen? Saya tanya, hadis Nabi itu di Islam apa di Kristen? Di Islam. Nah, terus yang berbicara dalam hadis itu adalah tentang Muhammad. setan. Iya, setan. Muhammad mengaku pada Aisyah bahwa dirinya ada setan dan setan masuk Islam. Terus? Kalau sifat, Bang, sifat tidak bisa masuk Islam, Bang. Kalau sifat tidak bisa, dan sifat tidak bisa kencing, Bang. Sifat Loh, tidak bisa kalau tidur. dikatakan baik dikatakan manusia itu setan juga, jenis-jenis setan. Bukan. Manusia itu apa? Kalau manusia meniru sifat setan, betul. Tapi kalau setan itu adalah makhluk, Bang. Makhluk. Sifat berarti kan? Iya, makhluk, berarti kan Bang. sifat. Makhluk Iya, yang kencing. sifat setan ini melekat ke manusia. Bukan, Sifat Bang. setan ini Sifat melekat tidak ke bisa pindah jin. masuk Islam, Bang. Sifat tidak bisa masuk agama, Bang. Sifat tidak bisa masuk agama Islam. Tapi kalau dia sosok masuk Islam. Dan Gini. dia seagama dengan Coba Muhammad, berarti mundur lagi. Baik, di dalam Islam yang diciptakan oleh Allah itu manusia dan jin atau manusia, jin, setan, iblis, yang mana yang diciptakan dalam Islam? Loh, menurut Quran Anda katanya kan manusia dan jin gitu, manusia dan jin. Jadi ini sekalian, Bang. Setan Jadi di ini, mana? Bang, Setan di mana? Bentar, Bang. Jadi
Yahweh itu melemparkan setan, Yahweh lagi, Yahweh lagi. Bang, kau bicara, kita lagi bahas Al-Quran, Bang, Islam, bukan kitabmu. Bang, kita lagi bahas Islam. Oke, Bang. Gimana? Jadi kembali ya. Kalau dia sifat tidak bisa dia masuk Islam. Jadi umat Islam yang sudah tahu jawabannya, harap dimaklumi saja ya, wajar, karena Bapak ini tidak tahu apa itu syaitan. Karena yang dia pikir bahwa syaitan itu adalah sosok yang berwujud seperti iblis di dalam Kristen. Padahal syaitan itu adalah sosok jin atau manusia yang membangkang perintah Allah di dalam agama Islam. Seperti inilah beratnya perjuangan Nabi Muhammad menyadarkan seluruh jazirah Arab. Sementara kita menjelaskan kepada satu orang saja, hampir-hampir emosi dibuatnya. Kalau dia sifat tidak bisa kencing, kalau sifat tidak bisa tidur dalam hidungnya orang muslim, ini jelas-jelas sosok kan. Tapi kalau sifat itu adalah sifatnya. Baik, kalau begitu abang buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan, manusia, jin. Coba. Berarti Allah tuh berarti iblis berarti, karena yang iblis yang memberikan satu iblis. Jadi iblis menjadikan setan. Kau bilang sosok. Gini. Kau tadi ngotot itu sosok gitu, sosok ya, Bang, sosok. Berarti coba Anda tunjukkan dalam literasi Islam bahwa Allah menciptakan setan, manusia, jin. Kan manusia sosok, jin manusia sosok, dan jin, setan sosok. Iya, kau bilang kan setan itu sosok. Nah, berarti mana literasi Islam bahwa Allah menciptakan tiga itu? Literasi Islam menurut Muhammad, setan masuk Islam. Yang masuk Islam itu bukan sifat, tapi sosok. Saya tanya, sifat itu bisa melekat nggak ke sesuatu? Sebentar, aku mau ngomong dulu ya. Sebentar. Pertama, Anda ini Muhammad paksa. Ini pertama. Anda maksa loh. Bukan, Anda maksa. Harusnya Anda bisa buktikan. Gini, Anda kan ngotot. Kami percaya, kami punya literasi. Nabi mengajarkan tentang bahwa yang diciptakan itu cuma dua, manusia dan jin. Paham? Kalau Anda bilang sosok itu setan, berarti harus diciptakan juga sosok itu, setan itu. Setannya? Nah, kan kau yang maksa bahwa setan itu sosok. Jelas ya? Siapa yang maksa? Oke, jelas bahwa ya. Setan itu sosok. Jadi Apanya yang jelas? Muhammad, setan masuk Islam. Setan itu sosok, bukan sifat. Kalau sifat iya mana? Gini Bang, abang ini sudah dewasa, sudah tua barangkali saya bilang dewasa lagi, sudah tua bahkan. Abang ngerti nggak pertanyaan saya? Kalau abang ngotot mengatakan setan itu sosok, mana literasi di Islam yang mengatakan bahwa setan itu sosok? Ayo Bang, menurut Muhammad setan kencing telinga orang muslim, Bang. Iya. Nggak bisa kencing, Bang. Kalau sifat nggak bisa kencing, Bang. Bagaimana gini. Bang, saya mau tanya abang dulu. Baik, saya mau tanya abang dulu. Ada kisah di dalam Bible Anda, ada satu sosok manusia yang dia itu kerasukan iblis. Ya toh? Betul atau tidak? Ada cerita tuh. Lalu dia diikat, dia putusin rantainya. Pokoknya dia ini segala macam dia lakuin. Itu yang manusia lihat itu apa? Iblis atau orang yang melakukan sosok, itu? Bang. Yang menurut itu bukan sifat. Itu sosok itu dimasuki, Bang. Tapi itu diusir oleh Yesus. Iblis. Dan ternyata setan masuk Islam. Itu loh. Sabar dulu. Setan iya, juga berarti dipelihara. Berarti Anda secara tidak langsung mengatakan bahwa iblis itu juga Kristen. Iya toh? Karena buktinya dia menyembah Yesus. Betul? Yesus ngusir iblis toh. Yesus ngusir iblis. Itu dalam gimana? Ini kisah ketika seorang dirasuki Yesus mengusir legion. Dengar. Itu Yesus ketika mengusir. Dia baca dalil nggak sih? Baca dalil nggak? Baca. Yesus mengusir iblis setan. Dan mereka keluar lari, Bang, takut. Gitu. Iya. Lah, pertanyaan ini, Bang, dikit ya, Bang. Aku tunjukkan bahwa dia sosok orang ya, boleh? Ya. Susah kau tunjukin literasi Islam yang saya tanya tadi. Quran 21:82. Itu setan dipelihara oleh Allah WT, Bang. Dan juga setan itu diutus oleh WT. Jadi dalam Maryam 83, setan utus Allah, Bang. Kalau sifat nggak bisa diutus. Setan nggak bisa diutus. Kalau sifat nggak bisa diutus. Itu setan diutus Allah, Bang.
Diutus oleh Allah, itu kan sifat. Sifat nggak bisa diutus, Bang. Betul sekali, Bapak Kristen, bahwa sifat tidak bisa diutus, dan yang diutus Allah adalah syaitan. Dan bentuk wujudnya adalah golongan jin dan golongan manusia yang kafir terhadap Allah. Seperti orang-orang Kristen atau ateis yang menggoda umat Islam agar kufur atau melupakan Allah yang Maha Esa. Itulah syaitan-syaitan yang dimaksud, semoga Bapak Kristen mengerti. Oke, ya satu-satu ya, saya jelaskan dulu tentang makna syaitan itu masuk Islam. Bentar aja kau potong ya, jangan kau potong ya. Nomor 3 buktinya. Datar dulu, sabar dulunya. Kau bertanya, kau yang menjelaskan, goblok kali kau. Jadi makna hadis itu, syaitan masuk Islam itu kan baca asbabul wurudnya Bang. Itu kan ketika Sayyidah Aisyah cemburu kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Aisyah, apakah setan di dalam dirimu mendatangimu? Lalu Aisyah berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah engkau juga ada setan di dalam dirimu? Kan begitu, di dalam dirimu. Iya, menyertai semua umat manusia. Kan begitu. Diam dulu ya. Nah, akan tetapi Allah menolongku hingga ia masuk Islam. Makna hadis ini, diam dulu. Bisa diam gak sih? Diam dulu. Jadi makna hadis ini adalah bahwa perasaan cemburu berlebihan itu mendatangkan prasangka buruk yang bersumber daripada bisikan setan. Itu sifat setan itu sifat. Nah, akan tetapi Nabi menegaskan bahwasanya beliau itu dijaga oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah dari sifat-sifat setan karena beliau Nabi. Kan begitu. Udah jelas ya? Setan itu adalah sifat. Sifat lah. Sekarang aku baca Maryam ayat 3, Bang. Maryam. Oke, sekarang Maryam ayat 3 ya. Setan diutus. Iya, Maryam ayat 3. Iya. Ayat 3 kan? Kita udah bisa jelasin sendiri, sabar. Itu kan dia bukan sifat tapi makhluk dia. Ya, sabar. Sosok. 83 Di mana ya. di Maryam ini di sini disebut sosok, Bang? Di mana di sini disebut sosok, Bang? Mengutus setan-setan, Bang. Mengutus dia nabinya Allah dia. Dia menjadi utusannya Allah, Bang. Setan itu menjadi utusannya Allah, Bang. Nah, jadi iya, Bang. setara nabinya. Loh, makna di sini juga bisa, ya setan itu kan sifat. Itu dibaca, manusia kan Bang. diuji oleh Allah, Dibaca, Bang. Kan begitu. Dibaca. Iya, di mana di situ disebut sosok? Ayo coba jawab. Di ayat itu sosok tidak? Aku tanya dulu. Kau kan mengatakan itu adalah sosok. Kau mengatakan itu adalah sosok, betul? Iya. Ya mana di situ tertulis sosok? Diutus. Loh, mana di situ sosok? Tertulis sosok tidak di situ? Diutus, Bang. Di mana di situ sosok? Diutus oleh Inilah Oten bodohnya Oten memframing di situ tidak tertulis sosok, dia menambahkan sosok kan, botol kan? Iya. Itu sosok itu yang orang-orang kafir. Nah, itu sosok itu. Ditambah-tambahi. Dia pakai perkataan yang itu yang mengutus setan-setan kepada orang-orang. Nah, orang-orang itu sosok. Begitu. Itu orang-orangnya sosok. Setan itu sifat yang menggoda orang-orang ini kafir. Masa gitu aja nggak paham sih? Banyak orang mengatakan dasar setan lu. Berarti apa maknanya di sini? Setan itu perbuatan yang tidak baik. Berarti artinya apa? Sifat. Kalau dikatakan setan lu, apa lu setan gitu loh? Ini aja kok nggak paham si Kristen. Iya ya, Dasar setan lu. Setan lu. Berarti artinya apa? Kalau kau dikatakan setan, apa lu setan? Kan begitu. Kan bukan, berarti artinya apa? Setan itu adalah sifat yang tidak baik. Ya, Qarin yang sama dengan kita. Jin kafir terbagi dua. Satu yang memang tugasnya satu, sejak saya lahir dia sama saya. Yang satu lagi bebas berkeliaran. Ini namanya jin non job. Tak jelas job dari mana. Dia nyantai aja nengok. Mana yang ini ke-9. Ada yang satu sama saya. Hadisnya mana? Ketika Aisyah cemburu. Lalu kata Nabi, "Aghirti ya Aisyah, kau cemburu ya Aisyah?" "Iya, ja'aki syaitanik." Jin korinmu sedang dekat dengan kau, kata Nabi. Lalu Aisyah bertanya, "Awa ma'aya syaitan? Apakah bersamaku ada syaitan?" Kata Nabi, "Na'am." "Awa ma'akul insan? Apakah setiap manusia ada setannya?" Kata Nabi, "Na'am." Tengok cerdasnya Aisyah. "Bersamaku ada setan?" "Ya." "Semua manusia?" "Ya." "Wa ma'aka syaitan?" "Kalau begitu bersama engkau juga ada setan?"
Aisyah itu cerdas. Apa kata Nabi? Naam. Sama aku juga ada setan. Aku juga punya jin korin. Lakin Allah a'anani. Tapi Allah menolong aku fa aslama. Hadis riwayat Muslim. Allah menyelamatkan aku. Jin korinku itu masuk Islam. Setan yang mendampingi kita sejak kita lahir. Saya lahir langsung didampingi setan. Namanya setan jin korin. Korin. Ketika saya mati, jin korin ini nggak mati. Umurnya panjang. Nanti kalau ada orang Surabaya kerasukan. Oh, kamu siapa? Assalamualaikum. Loh, kok suaranya mirip Ustaz Somad? Aku Somad. Itu bukan ruh saya. Itu adalah jin korin yang nyamar dengan saya. Ketika ditanya, dia semua tahu tentang cerita saya. Karena dia menemani waktu saya hidup. Itu namanya jin korin. Ya kalau memang Allah mengutus setan itu kenapa bang? Bukankah di dalam surah Al-Balad Allah memberikan dua jalan kepada manusia? Wa hadainahun najdain, Allah memberikan dua jalan kepada manusia. Silakan kalau kau mau berbuat baik, silakan ini jalannya. Kalau mau berbuat baik, silakan ikuti petunjuk setan. Kata Allah, ini jalannya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Barang siapa berkawan dengan setan, maka setan akan menyesatkan kalian. Sudah dibanti-banti oleh Allah. Host, boleh nggak saya nambahin, host? Silakan. Begini ya, Oten-Oten, kan sudah jelas di Al-Quran itu, diterangkan di Al-An'am itu, ya, bahwa setan itu adalah sifat yang mengajak keburukan. Dalam artian di sini ya, setan itu adalah sifat yang mengajak keburukan, dan jalannya setan itu di data yang lain itu jalannya pada aliran darah kita, ya. Jadi setan itu yang mengajak keburukan, dan sifat itu identik merujuk kepada manusia dan jin. Jadi sifat, kalau Anda memiliki sifat keburukan, mengajak kemaksiatan, itu adalah setan yang berwujud manusia. Jadi bukan sosok setan itu, sekali lagi sifat. Dan setan yang mengajak keburukan berupa jin itu, contoh yang kalian maksud tadi, Oten, mengencingi. Itu sosok setan, itu bukan sosok, sekali lagi sifat. Siapa itu yang mengencingi? Sifatnya jin. Ya, yang kencing yang kau tadi itu kan bahas kencing-kencing tuh dari tadi, capek aku dengerinnya, udah dijelasin nggak jelas-jelas. Itu berarti sifatnya setan yang ada pada jin alir. Nah, di sini ya aku jelaskan. Kita ini ada setan, dan dalam tubuh kita ini ada apa? Ada dua, satu malaikat, ya. Ada satu malaikat. Ada jin korin, ya. Ayo maksiat. Nah, itu kita itu kalau kita pengen maksiat berarti kita nurutin apa? Sifatnya jin, ya, sifatnya jin yang sifatnya setan, setan ya, yang sifatnya ada pada jin, bisikin kita nih. Nah, tapi kalau teman kita yang ngajak, ayo maksiat, oh berarti itu setan yang berwujud manusia, begitu loh maksudnya. Oke, ya baik. Paham? Iya, oke, paham. Ya.